Selamat siang Mas Agra Adipta STMT selaku pembicara pada hari ini, dan selamat siang pada peserta webinar Uncommon Assessment Method SMIAGI UPN Veteran Yogyakarta. Mungkin pertama-tama puja dan puji syukur dulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada siang hari ini kita masih dipertemukan di acara yang luar biasa, yaitu webinar Uncommon Assessment Method oleh SMIAGI UPN Veteran Yogyakarta. Di sini saya sebagai MC sekaligus moderator dalam acara ini. Selanjutnya, seperti biasa, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada seminar pada siang hari ini. Untuk yang pertama ada persiapan, kemudian acara selanjutnya ada pembukaan sekaligus sambutan dan pembacaan aturan seminar. Selanjutnya ada penyampaian skrip pembicara. Kemudian selanjutnya ada penyampaian materi. Dan selanjutnya ada sesi tanya jawab. Dan acara selanjutnya ada foto bersama. Dan yang terakhir adalah penutup. Oke, untuk membuka acara ini mungkin kita berdoa menurut agama yang kita percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, mungkin untuk selanjutnya, adapun peraturan selama seminar ini, yang pertama audien diharapkan hadir memasuki ruang Zoom pukul 14.30 hingga 15 waktu Indonesia bagian Barat untuk dilakukan persiapan. Kemudian aturan yang kedua, audiens diharapkan menggunakan background yang telah disediakan oleh panitia seminar. Kemudian yang ketiga, dalam kondisi yang baik, audiens diusahakan on cam. Kemudian yang keempat, ketika narasumber menyampaikan materi, diharapkan audiens menonaktifkan speaker atau silent. Kemudian yang kelima, format nama, yaitu nama, underscore, institusi. Kemudian yang keenam, jika audiens ingin bertanya, diharapkan menuliskan hashtag bertanya di kolom chat terlebih dahulu, kemudian moderator akan mengizinkan untuk bertanya. Oke, untuk ke acara selanjutnya, mungkin ada sambutan dulu dari Ketua SMIAGI UPN Veteran Yogyakarta kepada Mas Oscar, dipersilakan. Terima kasih Mas Agus waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Aman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan bagi kita semua sehingga kita dapat berkumpul secara online dalam webinar SMIAGI kali ini, yaitu Uncovering Seismic Method dari Divisi Seminar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang saya hormati Mas Agra Adipta sebagai pembicara pada sore hari ini di Indonesia, dan di tempatnya Mas Agra selamat pagi ya Mas ya. Betul, masih pagi. Jadi Oke Mas, jadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada Divisi Seminar yang telah sangat baik untuk membuat acara ini di hari kedua, di mana informasi kepada Mas Agra sendiri, kemarin kami juga mengadakan webinar di jam yang sama dengan pembicaranya alumni SMIAGI juga, yaitu Mas Aji Dharma. Hari ini hari kedua. Lalu harapan saya semoga rekan-rekan semuanya yang join dari member ataupun dari non-member SMIAGI dapat dengan baik, kita dapat menyimak materi, yaitu kita dapat mengupas tuntas data seismik dalam eksplorasi hidrokarbon seperti tema pada sore hari ini. Selebihnya itu, semoga acara ini berjalan dengan lancar sampai akhir nanti.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya buat teman-teman, untuk pada seminar kali ini kita akan ditemani oleh pembicara yang luar biasa, dan background dari pembicara kita yaitu Mas Agra Aditya. Bisa dilihat beliau merupakan lulusan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta di tahun 2013, di 2017, kemudian lulus di tahun 2020, mengambil S2 di UPN juga di Teknik Perminyakan, kemudian sekarang di Universitas Miskolc, Hungari, mengambil S2 juga ya Mas, sebagai Petroleum Geoscience Engineering. Kemudian selain itu, adapun pengalaman dari Mas Agra Aditya ini, pertama pernah menjabat sebagai asisten laboratorium elektromagnetik, kemudian menjadi student bachelor thesis intern pada Petrocina Jawa Timur juga, dan Pertamina. Kemudian adapun pengalaman di lapangan, mulai dari 3D Seismic Survival Camp di Kataling Blok Sumatera, di Basin Sumatera Selatan. Kemudian ada field trip di Kutai, di Basin Kutai di Mahakam. Kemudian ada terkait studi transstruktural di Karangsambung. Kemudian Mas Aditya ini juga menjadi student volunteer di acara IPA Convention dan eksibisi juga di tahun 2017. Selain itu, Mas Aditya juga ini mampu di begitu banyak software, salah satunya software berkaitan dengan seismik. Artinya ada Petrel di sana, kemudian ada Epson Russell, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya Mas Agra ini, Mas Aditya ini termasuk dalam organisasi APG, kemudian masuk dalam anggota SIG juga, dan HMGI dan SPI, Social of Petroleum System Engineering Veteran Study Chapter. Kemudian selain itu banyak sekali penghargaan dari Mas Agra ini yang pertama di tahun 2013 sebagai Recognizing Excellence and Achievement Research Scholarship. Kemudian ada Student Paper Competition Petrochat 2015, dan masih banyak ini berkaitan dengan seismik semua. Kemudian selanjutnya banyak karya-karya yang sudah dibuat oleh Mas Aditya ini, salah satunya masih berkaitan dengan seismik. Satunya ada Conversion Between Model Basis Hydro Constraint Band Limited and Square Speed Seismic Inversion, berkaitan dengan seismik, dan masih banyak lagi. Dan sangat tidak heran untuk dapat menjadi pembicara kita pada siang hari ini. Dan mungkin untuk selanjutnya ke acara inti, mungkin sambilan saya di sini sebagai moderator yang nanti akan menemani para audiens kalian, dan barengan dengan Mas Agra Aditya, bahwa kurang lebih 1 jam ke depan akan disampaikan materi terkait
seismik pastinya. Oke, mungkin tanpa berpanjang lebar, mungkin Mas Agra mungkin sudah dipersiapkan. Oke, biar stop screen. Untuk waktu dan tempat, mungkin langsung saya persilakan Mas Agra. Apa sudah kelihatan? Sudah, Mas. Oke. Masih kelihatan ya? Sudah kelihatan, Mas. Jelas. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman waktu Indonesia. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk SMIAG yang sudah mengundang saya untuk sharing beberapa hal mengenai seismik. Selamat berpuasa juga bagi yang menjalankan. Jadi untuk topik hari ini sebenarnya saya ingin membahas bagaimana cara interpretasi dan pertimbangan apa aja yang seharusnya kalian lihat untuk mendapatkan interpretasi yang baik dan lebih representatif pada kondisi geologi sebenarnya. Mungkin ini agak berbeda ya dengan judul yang diberikan, tapi menurut saya agak sedikit diganti, modifikasi juga nggak masalah. Jadi di sini saya posisinya bukan seorang geologis maupun sebagai geofisik, tapi saya memposisikan diri saya sebagai geoscientist, yaitu yang mempunyai bidang keilmuan both antara geologi dan geofisik. Dan mohon maaf, mungkin bahasa Indonesia saya agak susah ya, soalnya di sini saya udah jarang banget pakai bahasa Indonesia, jadi mungkin agak mix dengan bahasa Inggris. Slide-nya juga dalam bahasa Inggris. Oke, selanjutnya mungkin kita akan bahas tentang outline-nya apa aja. Jadi kita harus start dari prinsipal atau dasar-dasar fundamental dari seismik itu sendiri, karena semua interpretasi berangkatnya dari penguatan dasar dari data itu sendiri. Kemudian bagaimana step-step untuk interpretasi pada data seismik itu sendiri. Selanjutnya kita akan lebih lanjut bagaimana interpretasi data seismik, dan terakhir saya akan membahas sedikit proyek-proyek seismik yang sebenarnya bukan di oil and gas. Dan disclaimer, sebenarnya seismik yang kita bahas secara teknis ini adalah seismik post-stack time domain. Jadi untuk data seismik sendiri ada banyak, ada pre-stack, ada post-stack, ada depth domain, ada time domain. Yang akan secara spesifik kita bahas adalah post-stack time migration. Kenapa itu? Nanti bakal dijelaskan kenapa, dan bakal dijelaskan juga kenapa hal itu data ini yang tipe yang sering digunakan di industri. Terus kita masuk ke basic principle. Oke, ini mungkin si Aji udah bahas ya kemarin. Cuman saya ingin menjelaskan mungkin lebih sederhana, atau mungkin karena setelah saya tanya ke Agus, ada beberapa latar belakang dan dari beberapa semester yang berbeda. Jadi secara dasarnya seismik itu adalah metode yang menggunakan penjalanan gelombang pada bawah permukaan yang dapat menunjukkan bagaimana konfigurasi dari bawah permukaan. Nah, pemantulan gelombang pada data seismik itu terjadi ketika gelombang tersebut melewati atau menemui bidang batas lapisan. Nah, bidang batas lapisan ini terjadi karena adanya perbedaan parameter antara satu layer dengan satu layer lainnya. Dalam seismik, satu layer ini didefinisikan dengan AI atau acoustic impedance. Apa itu acoustic impedance? Adalah perkalian antara kecepatan primer dengan densitas dari batuan itu sendiri.
Nah, bidang batas ini terjadi ketika ada kontras antara akustik impedansi yang pertama dan kedua. Rumusnya adalah RC. Ini adalah rumusnya. Tapi kita perlu pertimbangkan juga bahwa lapisan pada data seismik itu berbeda dengan lapisan pada definisi geologi secara umum. Jadi ketika definisi geologi itu misalkan litostratigrafi adalah perbedaan litologi, dalam data seismik adalah perbedaan kecepatan dan densitas. Nah, dalam satu akustik impedance bisa berupa berbeda litologi, dan pada satu litologi bisa mendapatkan beberapa impedansi yang berbeda. Ada beberapa pertimbangan yang sebenarnya mengapa dalam satu litologi mempunyai beberapa impedansi yang berbeda. Dan itu harus dipertimbangkan dalam proses reinterpretasi. Jadi secara konsep, satu litologi direpresentasikan oleh satu impedansi. Dan litologi kedua direpresentasikan dengan satu impedansi yang berbeda. Dengan dua impedansi yang berbeda akan menghasilkan refleksi koefisien, dan ketika dikonvolusikan dengan wavelet, tidak tertera dalam bagian ini, akan menghasilkan satu trace seismik yang merepresentasikan titik satu dimensi pada data seismik. Dan kita lanjut ke slide keduanya. Dalam data seismik sendiri ada istilah namanya fasa maupun polaritas. Nah, fasa dan polaritas ini sebenarnya hanya format dalam bagaimana merepresentasikan data seismik itu sendiri. Fasa itu untuk merepresentasikan bagaimana bidang batas itu pada data seismik, ada namanya minimum phase, zero phase, maximum phase. Dan polaritas yang digunakan ada dua, ada SEG positif, ada juga SEG positif reverse maupun European. Sebenarnya ini agak membingungkan. Cuman sebagai interpreter kita hanya cukup tahu hal-hal ini dari prosesor data seismik, karena kita sebagai interpreter tidak bisa mengetahui secara detail, secara pasti apa yang terkandung pada data seismik itu sendiri. Jadi ini kita sepenuhnya rely dengan data seismik yang sudah diberikan. Dan ini kan pada satu dimensi ya, dan ini bagaimana representasi data seismik pada section. Jadi untuk displaynya itu sendiri umumnya ada 4, tapi secara general yang sering digunakan pada industri adalah variable density dan variable wiggle area. Ini yang secara umum digunakan. Oke. Selanjutnya adalah mengenai skala dalam data seismik itu sendiri. Jadi data seismik itu terkenal dengan persebaran data yang luas secara lateral. Kita bisa melihat bahwa ini adalah persebaran data seismik secara lateral adalah yang terbaik dari semua data bawah permukaan yang kita punya. Namun secara vertikal mempunyai resolusi yang paling rendah. Jadi secara regional data seismik itu dapat merepresentasikan stratigrafi maupun struktur, namun secara vertikal itu sangat ambigu. Jadi untuk vertikal, resolusi vertikal, kita membutuhkan data-data lain seperti logi maupun core untuk mengkalibrasi interpretasi kita. Gitu. Jadi untuk scale-nya itu sendiri kita bisa berangkat dari regional ke lokal. Dalam secara regional kita bisa membahas bagaimana tektonik itu sendiri. Selanjutnya struktur pada data seismik, selanjutnya adalah stratigrafi pada data seismik, studi sumur, dan yang paling kecil skalanya adalah studi core. Di mana dari regional hingga lokal itu meningkatnya heterogenitas pada data bawah permukaan kita punya. Katakanlah kita mempunyai Rift Valley, umumnya ini ada di Afrika. Ketika kita melihat region ini, kita akan mendapatkan pola-pola rift pada data seismik yang hanya bisa direpresentasikan oleh data seismik itu sendiri.
Nah, sebelum kita, untuk sebelumnya saya ini mungkin agak saya cepetin karena slide-nya lumayan banyak dan ada batasan waktu. Jadi kalau misalnya ada yang kurang jelas atau pengen dijelasin lebih lanjut, bisa ntar di sesi pertanyaan, kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut sebenarnya apa yang perlu kita persiapkan, ilmu apa aja sebenarnya yang kita perlukan untuk menginterpretasi data seismik. Jadi kita ada ilmu utamanya, ada praktikal secara industri yang bakal sebagai output. Pertama, kita harus mengetahui physical geology. Physical geology ini sebenarnya geologi dasar. Kita harus tahu struktur geologi, kita harus tahu sedimentologi, stratigrafi, seismic studies, pengetahuan dasar mengenai seismik itu sendiri, dan petron system. Dengan begitu, kita bakal mengetahui outputnya itu berupa regional studies atau basin, fault tectonics, seismic stratigraphy, dan secara lebih advance-nya lagi, yaitu kita akan mengetahui DHI atau Direct Hydrocarbon Indicator, seismic attribute, dan geological modeling. Untuk tiga hal ini, kita sebenarnya kita harus mempunyai background lebih, pengetahuan lebih detail mengenai geofisika, dan petrofisika dan geostatistik pada geological modeling. Oke. Jadi sebenarnya data seismik itu kita hanya bisa menginterpretasi, lagi-lagi ini adalah untuk data post-tech time domain. Data seismik itu hanya bisa kita interpretasi secara kualitatif. Secara kualitatif itu apa? Kita hanya bisa mengetahui bagaimana tektonik dan stratigrafinya. Jadi secara general kita hanya bisa tahu kerangka dari bawah permukaan itu sendiri. Kita tidak bisa mengetahui secara detail apakah di dalam data tersebut bisa mengindikasikan parameter khusus, katakanlah seperti parameter petrofisika ataupun impedansi akustik. Itu harus ada analisa lainnya, yang umumnya kita sebut sebagai seismik kuantitatif, bukan kualitatif. Namun, pada data seismik itu sendiri tidak sempurna. Kita bisa mengetahui persebaran, bisa mengetahui konfigurasi bawah permukaan, namun kita harus mempertimbangkan satu hal sebelum kita interpretasi, yaitu adalah pengetahuan dasar mengenai seismik itu sendiri. Karena untuk mengetahui seismik itu sendiri, itu kita harus mengetahui bagaimana mengontrol data dan bagaimana data itu bisa berkembang pada lokasi tertentu, pada regional geologi tertentu. Jadi, salah satu kekurangan data seismik adalah dia dapat mudahnya mendapat noise, attenuasi, distorsi kecepatan yang dikarenakan oleh kekurangannya quality control. Jadi secara umum, dan ini umumnya terjadi pada data post-tech time migration, dan kita bisa, karena kita sudah mengetahui bahwa seismik itu secara resolusi vertikal itu tidak baik, ada beberapa penampakan geologi yang sebenarnya tidak bisa terdeteksi. Jadi umumnya rule of thumb-nya kita tidak bisa memperlihatkan fitur-fitur geologi di bawah 1/4 lambda atau 1/4 gelombang dari data itu seismik itu sendiri. Dan jika pada data seismik kita bisa melihat faults, salt diapir atau mud diapir, dan pada skala tertentu kita dapat mengetahui fracture yang berkembang pada data seismik. Tapi pada data yang sebenarnya subseismik, kita nggak bisa melihat fault ataupun fracture tertentu. Apalagi katakanlah ada fault yang besar, namun ketika displacement-nya kecil di bawah resolusi seismik, maka data tersebut nggak bisa direpresentasikan oleh data seismik. Walaupun misalkan fault itu leaking bisa berpotensi sebagai zona migrasi, tapi jika fault itu tidak memenuhi resolusi seismik itu sendiri, maka fault itu tidak akan teridentifikasi. Oke, selanjutnya ini adalah tipe-tipe noise yang umumnya terjadi pada data seismik post-tech time. Dalam hal ini adalah
velocity pull up. Jadi pada bagian ini kita bisa melihat bahwa adanya solid di akhir membentuk seperti anticline ya. Tapi karena struktur yang sangat-sangat incline, struktur yang sangat ekstrim, ini menyebabkan adanya perubahan kecepatan pada data seismik yang menyebabkan adanya tertariknya reflektor pada data seismik yang menyebabkan bahwa oh ini ada anticline dan segala macam, yang sebenarnya tidak juga. Ini karena ada efek distorsi, maka reflektor yang tadinya flat itu menjadi terangkat. Begitu juga karena ini pull up juga ada namanya velocity push down, ini dikarenakan adanya zona-zona gas pada reservoir, dan juga ada namanya gas chimney. Ini efek kotik yang disebabkan oleh reservoir gas. Dan juga ada noise yang namanya multipole, yang umumnya ini terjadi pada data offshore. Multipole adalah terrefleksinya kembali reflektor pada data tersebut. Jadi untuk ini kita melihat ada pola-pola yang sebenarnya tidak masuk akal dalam ideologi, yang sebenarnya adalah refleksi kembali dari pola reflektor yang di atasnya. Jadi sebenarnya kita banyak usaha-usaha yang dilakukan untuk menghindari semua noise ini, dari kita melakukan filtering, dari kita melakukan processing yang baik. Cuman apapun usahanya, hal ini tetap akan bisa terjadi pada data seismik. Jadi alangkah baiknya kita sebagai interpreter kita dapat mengetahui mana data yang baik, mana data yang bisa diinterpretasi untuk mendasarkan interpretasi yang baik. Nah, umumnya ini hal yang sering tidak diketahui untuk interpreter yang baru-baru. Karena umumnya hal ini dipelajari seorang geofisik. Jadi yang umumnya bakal mengetahui noise ini adalah geofisik, orang yang mempunyai background sebagai geofisik, ataupun geologis yang sudah pernah diskusi ataupun berpengalaman dengan noise ini. Gitu. Jadi kita lanjut bagaimana step dari interpretasi data seismik sendiri. Jadi ini saya ambil dari beberapa buku, dan ini salah satunya dari Cox et al. Ya, pertama kita harus mendefine project-nya itu sendiri. Sebenarnya project-nya itu tujuannya apa scope dari penelitiannya, dan kita bisa melanjutkan ke data yang mau dianalisa. Jadi sebelum kita lanjut interpretasi, kita harus meng-quality control. Dan ini masuk salah satunya adalah kita mengidentifikasi bagaimana data itu apakah cukup bisa diinterpretasi, apakah ada noise-nya, atau sebaiknya kita ganti aja atau kita buang. Lalu setelah kita make sure apakah itu baik, kita bisa melakukan interpretasi secara awal. Secara general, kita bisa melihat secara big picture-nya seperti apa data tersebut. Selanjutnya kita lanjut ke interpretasi yang lebih detail pada area-area spesifik pada zona interest yang kita inginkan. Setelah kita melakukan interpretasi yang secara detail pada zona interest yang kita inginkan, kita setidaknya menguji hasil interpretasi kita. Jadi kita akan berdiskusi dengan rekan-rekan kita apakah interpretasi yang kita lakukan itu make sense secara geologi maupun geofisika. Jadi kita dalam proses interpretasi pasti ada masukan, ada diskusi untuk menghasilkan interpretasi yang lebih baik. Tapi setelah kita mendapatkan interpretasi yang akhir, kita akan membuat framework framework itu kita harus mengetahui bagaimana play dari interpretasi kita. Selanjutnya setelah kita mengetahui play bagaimana interpretasi, kita akan membuat model geologi ataupun konseptual model pada hasil interpretasi kita. Nah, sebenarnya hal yang lebih spesifik bisa kita lakukan adalah kita harus mengetahui di mana lokasi riset kita. Jadi dengan kita tahu di mana riset kita itu berada, kita setidaknya bisa mengekspektasikan beberapa fitur tertentu. Jadi ketika kamu di lokasi
marine atau deep marine, kamu mungkin bisa mengekspektasikan adanya fitur-fitur widget ataupun drift yang ada pada data seismik kalian. Dengan dua modal ini dan satu modal pengetahuan mengetahui seismik, kalian setidaknya bisa mendapatkan interpretasi yang mempunyai confidence levelnya tinggi. Nah, ini yang sebelumnya sempat saya mention mengenai kalian harus tahu di mana data kalian berada. Kalian harus tahu setidaknya dalam secara lempeng tektonik riset kalian itu berada di mana, berada di magmatic crust kah, ada di forward kah, atau di backward kah, karena itu sangat membantu mengkerucutkan interpretasi apa aja yang bakal ada, yang bakal timbul pada data seismik kalian. Dan itu juga mengindikasikan struktur yang berkembang seperti apa, stratigraphy yang keluar seperti apa, begitu. Kita akan memasuki, ini salah satu contoh di Orange Basin, kita akan melihat bahwa ada beberapa pola-pola high reflector, high amplitude reflector, dan sini juga ada high amplitude reflector. Kita lihat lebih detail. Kita juga ada melihat suatu pola yang menunjam, pola yang menunjam, dan kita juga bisa melihat ada seperti pola-pola displacement di sini, dan sini lebih jelasnya di sini. Jadi secara umum sebenarnya ketika kita melihat ada pola bed amplitude, kita bisa mempertimbangkan, oh kayaknya sepertinya ada perubahan litologi ataupun formasi yang mungkin lebih besar skalanya pada daerah-daerah ini. Jadi kita secara awal kita bisa memprediksi, oh kira sepertinya sini ada suatu perbedaan yang lebih besar gitu. Setelah kita melihat hasil interaksinya, ternyata memang benar ketika di sini ada bright amplitude, di sini ada bright amplitude, kita melihat interaksinya, ternyata ini adalah beberapa formasi boundary dari beberapa formasi. Dalam hal ini adalah skala basin, kita bisa melihat bahwa ternyata dalam data seismik kita bisa melihat struktur yang dari normal fault, patahan ya fault turun maupun fault naik dalam satu skala basin. Oke, kita memasuki stratigraphy. Mungkin ini lebih detail dalam pembahasan stratigraphy. Jadi dalam stratigraphy sendiri kita mendefinisikan boundary itu berdasarkan reflektor pada data seismik yang sebelumnya kita sudah bahas. Jadi untuk pembahasan stratigraphy, kita secara general bisa membahas secara 3 step. Yang pertama adalah sequence dari pengadapannya itu sendiri. Lalu kita akan bahas fasiesnya, tentu saja fasies seismik hal ini. Terus berdasarkan dua hal itu, kita dapat memprediksi deposisi lingkungan pengadapannya seperti apa. Begitu. Jadi ini adalah salah satu sequence yang dipresentasikan oleh Mitchum. Sebenarnya untuk hal ini pembahasannya sangat banyak. Dari mungkin teman-teman yang geologi sempat dengar seperti Van Wagoner, Peter Vale, Posamantier, Galloway, dan Exxon segala macam. Dalam hal ini sequence stratigraphy itu sangat berkembang, dan pada data sumur itu sendiri sebenarnya ada sedikit ambiguitas dalam menentukan batas-batas sequence seperti halnya ini, karena batas sequence dalam data sumur tidak terlalu terlihat, karena sequence umumnya diidentifikasi dengan bidang erosional yang pada data sumur kita kurang bisa memprediksi secara pasti bidang erosional itu di mana. Tapi dalam data seismik, bidang erosional itu dapat mudahnya diidentifikasi seperti halnya pada bagan ini, karena pada bidang erosi itu sendiri akan ada perbedaan deposit sedimen pada sequence sebelumnya dan sequence setelahnya. Nah, karena adanya perbedaan deposit sedimen sebelum setelahnya, maka akan
menimbulkan perbedaan AI yang besar. Perbedaan AI ini akan menimbulkan boundary yang lebih pronounced di dalam data seismik. Oleh karena itu, data seismik sangat baik untuk mengidentifikasi siklus-siklus pengendapan, terutamanya pada siklus boundary pada data seismik itu sendiri. Seperti halnya ini, kita bisa melihat bahwa satu siklus ini setidaknya mungkin kita bisa melihat ada pola-pola cuneiform yang mengindikasikan bahwa ini adalah progressional sequence. Nah, boundary pada data seismik itu kita sebut sebagai reflection termination, dan refleksi ini bisa kita definisikan ada top boundary dan lower boundary. Dalam hal ini kita bisa mendefinisikan ada original transgression, top left, apparent transgression, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah salah satu contoh bagaimana kita menginterpretasikan data seismik untuk mengetahui sequence pengendapan pada region tersebut. Jadi pada data ini kita bisa melihat bahwa adanya pola cuneiform atau progression pada data tersebut yang sebenarnya jika kita menggunakan data sumur tidak bakal bisa sedetail ini untuk memprediksi bagaimana deposisi environment-nya. Oke. Kita lanjut pada seismic facies. Seismic facies sebenarnya kita guna memprediksi bagaimana facies pada litologi, facies pada layer tersebut, tapi pendekatannya hanya terbatas pada bagaimana konfigurasi pada data seismik. Jadi kita bisa memecah menjadi 3 hal, yaitu amplitudo, frekuensi, dan kontinuitas. Amplitudo, seperti yang sebelumnya sempat dibahas, itu lebih memperlihatkan batas lapisan dari data seismik sendiri, tapi dalam skala tertentu kita bisa melihat bagaimana ketebalan dari lapisan tersebut dan juga bagaimana dari kandungan fluida pada bedding tersebut. Frekuensi itu lebih menjelaskan bagaimana kerapatan antara bedding, dan kontinuitas sebenarnya bisa memperlihatkan bagaimana sekuen deposisi pada layer tersebut terdistribusi. Selanjutnya, kita melihat contoh bahwa sebenarnya dengan kita menginterpretasikan seismic facies, setidaknya kita bisa melihat bagaimana asosiasi facies itu berkembang pada region tersebut. Jadi pada hal ini kita bisa melihat bahwa ada self margin, juga dilanjutkan dengan ada sigmoidal slope, subparallel, mass deposit, dan cuneiform yang terbentuk, setidaknya ada 3 di sini. Dan secara detail kita bisa melihat bagaimana komposisi dari deposit itu sendiri. Dan ini sudah kita jadikan sebagai model konseptual, dan oleh karena itu kita bisa memprediksi bagaimana depositional sequence dan implikasinya terhadap kita menginterpretasi depositional environment-nya itu sendiri. Dan ini salah satu contoh yang saya lakukan yang sudah pernah saya publish. Riset saya sebelumnya saya menginterpretasikan bagaimana sequence pengendapan sequence stratigraphy tersebut pada data seismik selalu saya ekstraksi pada data seismik. Dan ini adalah hasilnya. Kita bisa menentukan bagaimana pola-pola pada data seismik dan implikasinya terhadap depositional environment. Jadi, apa yang kita interpretasi dalam data seismik itu dapat juga berimplikasi terhadap deposisi dan stratigraphy maupun struktur yang berkembang pada data seismik itu sendiri. Jadi jika kita melihat pada data seismik ini, kita bisa melihat bahwa setelah kita interpretasi bagaimana pola-pola pengendapannya, bagaimana sequence pengendapannya, bagaimana struktur yang berlaku, kita bisa melihat
bagaimana distributional environment dan juga pola deposisi pada data seismik ini sendiri. Namun dalam extent tertentu kita bisa mengkarakterisasi data seismik lebih lanjut. Katakanlah seperti ini, kita bisa melihat bahwa ini ada sebuah plateo yang pada riset ini dia menginterpretasikan sebagai platform. Kita bisa melihat bahwa dia menginterpretasikan pada boundary tertentu, dan ada juga pola-pola deposisi. Selanjutnya, penulis tersebut menginterpretasikan bagaimana seismic phases pada internal seismik itu sendiri, sehingga dia dapat menginterpretasikan bagaimana sih model geologi pada reservoir clay ini. Jadi dalam penulisnya tersebut, dia mengkarakterisasi tiap reflektor itu menginterpretasikan interpretasinya seperti apa. Dalam hal ini dari parallel seismik adalah di volcanic shelf yang berada di bawah sini, hingga pada chaotic reflektor yang pada di dalam ini sebagai shoal ataupun apron. Oke, selanjutnya kita akan memasuki advanced interpretation yang sebenarnya ini lebih membahas bagaimana DHI itu berkembang. Jadi apa sih DHI itu? DHI adalah sebenarnya penampakan pada data seismik yang mengindikasikan kemungkinan adanya hidrokarbon ataupun fluida yang berkembang pada plate tersebut. Jadi umumnya ada 3 DHI, yaitu adalah bright spot, dim spot, flat spot, dan polarity reversal. Namun DHI apakah pasti mengindikasikan hidrokarbon? Belum tentu juga, karena DHI itu berkembang karena adanya reflektor, pola-pola reflektor yang bright, pola-pola reflektor yang menjelaskan bahwa adanya perbedaan impedansi 1 dan impedansi 2 yang sangat kontras. Jadi impedansi itu tidak hanya dipengaruhi oleh litologi di sini, tapi juga dipengaruhi oleh 2 hal lain, yaitu adalah fluida, dan yang ketiga adalah dipengaruhi oleh adanya tekanan ataupun overburden pressure. Dalam hal ini kita akan membahas secara spesifik fluida pada bedding, di mana kita bisa melihat bahwa adanya separasi densitas antara gas hingga brine. Brine adalah connect water ya. Jadi dengan satu batuan dengan tersaturasi dengan fluida yang berbeda akan menghasilkan nilai AI yang berbeda. Oleh karena itu akan menghasilkan pola-pola DHI yang berbeda juga. Jadi ini adalah perbandingan antara nilai impedansi akustik antara gas sand, water sand, and shale terhadap kedalaman. Jadi tiap kedalaman itu mempunyai tendensi untuk memperlihatkan DHI yang berbeda-beda. Jadi semakin dalam akan memperlihatkan pola-pola DHI yang berbeda ketimbang yang lebih dalam. Biasanya yang lebih dalam itu berupa bright spot yang nanti akan kita lihat pada contoh selanjutnya. Nah, kenapa sih DHI itu bisa berkembang? DHI itu bisa berkembang karena yang sebelumnya kita mention adalah karena adanya perbedaan nilai impedansi pada setiap layer batuan itu sendiri. Dalam hal ini bright spot itu dipengaruhi oleh adanya nilai impedansi pada hidrokarbon sand yang tersaturasi hidrokarbon dengan water yang lebih rendah dibanding seal, dan dim spot itu dipengaruhi oleh seal yang lebih rendah ketimbang brine sand dan hidrokarbon sand, dan polarity reversal adalah di antaranya. Jadi seal itu di antara hydrocarbon sand dan brine sand. Oke, kita lanjut dengan model.
Jadi ini adalah model skematik yang lebih mudah dipahami. Jadi ketika ada gas sand dan shale dan water sand, dia akan membuat pola-pola positive reflectivity dan negative reflectivity. Dan hal ini juga berkembang pada struktur pinch out seperti ini. Dan hal ini juga sering sudah dicoba dimodelkan beberapa kali, dan pola-pola seperti sensor yang tersaturasi dengan gas maupun oil itu akan membuat pola-pola flat spot pada data ini. Dan kita lanjut ke contoh. Jadi pada data seismik ini kita bisa melihat ada pola anti-cleanse, yaitu adalah trapping, dan kita bisa melihat ada pola flat spot di sini. Dan di sini juga kita bisa melihat adanya noise berupa pull down anomali seperti ini, karena ini suatu pola yang sebenarnya secara geologik itu tidak masuk akal. Jadi ini adalah salah satu noise dari data seismik itu sendiri. Jadi ini adalah hasil interpretasinya. Kita bisa melihat bahwa ini adalah cap-nya, ini adalah hidrokarbon saturasi, dan ini adalah air. Kita lanjut ke example kedua. Jadi ini adalah dari North Sea. Kita bisa melihat bahwa adanya flat spot pada data seismik. Jadi ini adalah top dari reservoirnya. Selanjutnya adalah ini adalah dari Malaysia. Kita bisa melihat di sini sangat jelas ya, adanya pola-pola flat spot, ada pola-pola refracted change di sini. Dan secara mudahnya kita sebenarnya bisa menginterpretasikan mana yang bagian tersaturasi gas maupun yang tersaturasi dengan air. Jadi secara overall sebenarnya kita bisa memperjelas dari DHI itu dengan tool-tool pada data seismik itu sendiri. Tool-tool itu apa? Adalah beberapa tool-toolnya adalah seismic attribute. Mungkin saya nggak bakal membahas secara spesifik bagaimana seismic attribute itu karena itu sudah level yang lebih advance. Tapi sini saya akan mencoba memberikan beberapa contoh. Jadi ini adalah contoh di Panionian Basin. Jadi seperti sebelumnya saya katakan bahwa DHI belum tentu menjelaskan bahwa itu ada saturasi hidrokarbon atau enggak. Seperti halnya contoh ini, kita bisa lihat bahwa ada pola-pola high amplitude atau bright spot yang coba penulis ini mencoba apply dengan atribut, ternyata amplitude-nya sangat kuat. Namun dia mencoba satu atribut lagi untuk melihat bagaimana sih kontinuitas dari bedding itu sendiri. Jadi dalam atribut sendiri kita sebenarnya bisa memperjelas data yang kita cari ataupun mendistorsi data yang kita ingin cari. Dalam hal ini penulis ingin melihat bagaimana amplitude pada data seismik. Yang kedua, bagaimana kontinuitas pada bedding yang berkembang. Yang setelah dicoba, selanjutnya coba interpretasi oleh penulis mencoba interpretasikan bahwa ada struktur yang berkembang, ada juga horizon yang dimeterasikan, dan juga ada zona-zona yang masih tanda kutip chaotic pada data seismik. Setelah kita lihat secara lebih lanjut, kita bisa memperlihatkan bahwa ada pola-pola polarity reversal pada zona ini yang sebenarnya bisa mengindikasikan zona hidrokarbon. Cuman kita harus mempertimbangkan hal lain, yaitu bagaimana petroleum system itu berkembang, bagaimana caranya. Jadi ini adalah salah satu indikasi hidrokarbon, namun secara petroleum system tidak masuk akal. Jadi ini adalah salah satu contoh bagaimana tidak semua indikasi seismik yang terlihat itu mengindikasikan adanya hidrokarbon yang terdeposit. Oke, setelah kita bisa menginterpretasi struktur,
kita bisa menginterpretasikan stratigrafinya dan bisa mengidentifikasi DHI yang berkembang, tujuannya adalah kita dapat bisa membuat model konseptual trapping pada hidrokarbon itu sendiri. Jadi untuk trapping hidrokarbon ada berbeda-beda. Ada anticline yang umumnya dijadikan contoh. Horse juga umumnya berkembang di Indonesia dan berbagai macam lainnya. Dan inilah sebenarnya output yang ingin kita capai dalam interpretasi data seismik secara kualitatif ya, secara kualitatif. Ini adalah hasil output kita bagaimana untuk output dari bagaimana kita interpretasi data seismik. Jadi ini adalah salah satu contoh. Jadi sang penulis dalam data seismik ini akan menginterpretasi secara detail pada tiga zona tertentu, C, D, dan E. Dalam zona itu penulis menginterpretasi bagaimana horizon yang berkembang, apakah ada conformity, apakah ada truncation, segala macam. Lalu secara general dalam satu data seismik akan diimitasi bagaimana sequence-nya. Lalu pada zona tertentu setelah terdapat identifikasi DHI, penulis menginterpretasikan ternyata ada zona prospek pada depth tertentu. Katakanlah ini yang menjadi zona interest pada data seismik ini. Jadi dalam proses interpretasi kita harus bekerja secara sequence, secara step by step untuk mendapatkan hasil yang lebih padu. Nah, secara lebih lanjut kita outputnya adalah untuk mengetahui bagaimana pattern play pada suatu basin, suatu lapangan yang kita kerjakan itu. Jadi dalam data seismik dibantu oleh beberapa data lainnya seperti data regional maupun data sumur, kita setidaknya bisa menjelaskan bagaimana pattern play pada lapangan tersebut. Kita bisa mengetahui apa sel yang berkembang, di mana hidrokarbon yang terdeposit, seperti apa, atau posisinya di mana source dari hidrokarbon lapangan kita, dan bagaimana stratigrafi maupun struktur yang berkembang. Kita juga bisa mengetahui bagaimana lingkungan pengendapan dari lapangan yang kita kerjakan. Selanjutnya, saya sedikit mention project non-oil and gas, yang sebenarnya ini adalah riset profesor saya di sini. Yang pertama adalah mining. Jadi mungkin ini tidak umum karena mining adalah hard rock, sedangkan oil and gas umumnya adalah soft rock, lebih ke sedimen dan segala macam, sedangkan mining adalah alterasi dan segala macam. Namun role dari seismik itu sendiri pada project mining ini adalah untuk mengetahui struktur-struktur yang berkembang pada region ini. Jadi mining yang kita katakan di sini adalah uranium. Jadi di Kanada adalah salah satu negara dengan deposit uranium terbesar di dunia. Dan ini adalah salah satu model geologi pada atas basa basin. Dan Kanada sebenarnya salah satu deposit terbesar hingga 80% cadangan dunia. Untuk eksplorasi uranium itu sendiri, data seismik tidak hanya digunakan sendiri, namun juga digunakan beberapa data lainnya seperti magnetik maupun magnetotelurik untuk mengetahui bagaimana proses alterasi dan sebarannya itu sejauh apa. Namun seismik di sini sendiri berlaku sebagai mengidentifikasi fault yang dimana bagaimana uranium itu terdeposit.
Selanjutnya adalah kita bisa mention salah satunya adalah crustal mapping. Jadi sorry, ini ada sedikit gangguan. Jadi yang menarik dari Hungari adalah di Hungari lempeng crust itu definisinya apa ya? Kerak bumi di Hungari. Hungari terletak pada Pannonian Basin. Ciri khusus ataupun hal unik pada Pannonian Basin adalah crustal thickness-nya itu hanya secara umum hanya 25 km. Di mana secara rata global adalah 50 hingga 55 km. Jadi di Pannonian Basin, tepatnya Hungari, crust yang berada di sini sangat tipis, dan salah satu utilitasnya di sini adalah sebagai sumber daya geothermal. Jadi karena crust-nya tipis, gradien geothermal pada Pannonian Basin itu bisa mencapai 10 derajat Celcius per 100 meter, di mana rata-rata globalnya adalah 3 Celcius per 100 meter. Jika di Hungari itu adalah 9 derajat Celcius per 100 meter. Jadi pada data deep seismic ini kita bisa melihat bahwa ada pola-pola refleksi tertentu yang sebenarnya diinterpretasikan mencapai Mohorovičić boundary pada zona kuning ini. Dan yang beberapa well ini adalah well sumur dan beberapa well geothermal. Karena di Hungari itu sendiri kita sedang mengembangkan geothermal, bukan geothermal vulkanik, tapi geothermal EGS atau Enhanced Geothermal System. Dalam hal ini, penulis ingin, profesor saya tentunya, mencoba bagaimana sih peran seismik refleksi dalam eksplorasi crust ini. Setelah bisa dilihat pada pola amplitudenya, ada pola-pola dim pada region ini. Setelah kita run dengan beberapa atribut, ternyata karakteristik pada region ini sedikit memperlihatkan karakteristik pada zona mantel, dan selanjutnya pada atribut selanjutnya juga memperlihatkan karakteristik yang berbeda, sehingga sang penulis mendefinisikan bahwa anomali yang besar pada crust ini adalah suatu batolit yang berkembang pada Pannonian Basin. Nah, batolit ini adalah salah satu heat source pada geothermal system di Hungari itu sendiri. Jadi ini adalah salah satu implementasi dari seismik refleksi di Hungari. Dan ini slide terakhir. Terima kasih atas memperhatikan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mungkin agak sedikit buru-buru. Saya kembalikan kepada moderator. Agus, silahkan. Baik, Mas Agradipta. Terima kasih, sangat unik sekali, sangat menarik bahasan yang telah disampaikan. Mungkin dari bahasan tadi banyak hal-hal yang mungkin teman-teman masih bingungkan, masih penasaran, dan selanjutnya mungkin kita ke sesi tanya jawab, dan dari teman-teman audiens sesuai dengan aturan di awal tadi yang ingin bertanya silakan mengetik hashtag bertanya, kemudian nanti dari moderator sendiri akan mempersilakan untuk bertanya. Oke, langsung. Dan saya boleh nambah, Gus? Ya, boleh Mas. Jadi untuk pertanyaan mungkin bebas ya, boleh terkait dengan data seismik ataupun proses setelah eksplorasi, ataupun mungkin teman-teman yang kemarin sudah ikut sesinya Aji juga pengen butuh insight yang berbeda, juga boleh ditanyakan lagi.
Dan sebenarnya bebas sih apa yang mau ditanyain. Gitu. Apakah terkait atau enggak terkait dengan spesifik topik yang saya bicarain tadi. Oke, terima kasih Mas Agradita. Oke, benar sekali. Mungkin teman-teman masih ada penasaran khususnya terkait materi ini maupun di luar materi, ataupun ada studi kasus dari teman-teman yang masih bingungkan, silakan ditanyakan. Oke, untuk orang pertama ini Mas Agra ada dari Mas Rizky Adilaga. Mungkin bisa langsung Mas Rizky, kalau bisa on cam Mas Rizky. Oke, cek. Makasih Mas Agus. Maaf sebelumnya nggak bisa on cam, saya lagi di jalan soalnya. Gini, makasih Mas Agra atas pemaparannya tadi. Saya Rizky Adilaga dari Teknik Geofisika UPN. Izin bertanya Mas. Lebih ke dasarnya aja sih Mas. Untuk ini yang pernah saya baca kan, untuk batas lapisan di seismik sendiri itu ada 2 pandangan, sudut pandang ya. Dari sudut geofisikanya atau dari sudut fisiknya tuh ada perbedaan rho dan V. Sedangkan dari sudut geologinya itu merupakan perbedaan litostratigrafi yang dilihat secara megaskopis. Nah, kalau yang saya baca lagi itu ada kasus kedua hal tersebut tidak saling berhubungan, Mas. Nah, kalau itu seperti apa ya, Mas? Nanti berarti data kita bakal rancu atau seperti apa ya, Mas ya? Dan mungkin kalau memang data kita bakal rancu itu nanti untuk penyelesaian masalahnya atau gimana sih cara data kita tuh nggak rancu gitu loh Mas. Jadi untuk kita interpretasi itu juga lebih akurat lah istilahnya seperti itu Mas. Ya mungkin itu dulu Mas, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rizky. Mungkin dari Mas Agra bisa langsung jawab, bisa biar ada interaktif pada seminar kali ini. Oke, jadi bagaimana, coba saya ulangi ya, jadi bagaimana interpretasi terutama pada boundary lapisan ya, bagaimana karena sudut pandang secara geologi maupun secara geofisika itu berbeda. Jadi dalam praktisnya itu ada 2 hal. Yang pertama ada interpretasi secara konsep driven, interpretasi berdasarkan konsep geologi yang bisa berkembang. Yang kedua adalah data driven. Data driven itu bagaimana kenampakannya pada data seismik. Jadi apakah sebenarnya itu tinggal harus dipilih. Kamu harus lebih condong ke konsep geologi yang berkembang atau lebih condong ke data yang kamu punya. Karena data geofisika sendiri ada limitasinya, ada saking terdistorsinya harus kamu interpretasi berdasarkan pengetahuan geologi kamu. Tapi dalam satu sisi, nggak semua konsep geologi itu bisa masuk dengan data seismik yang kamu punya. Jadi benar yang kamu sebelumnya katakan bahwa layer pada data seismik itu berdasarkan pengukurannya, berdasarkan impedansinya, berdasarkan densitas rho maupun kecepatannya. Jadi karena perbedaannya itu didapatkanlah layer. Cuman sebelumnya yang pernah saya katakan adalah pada satu batuan bisa jadi mempunyai parameter impedansi yang berbeda. Dengan satu impedansi yang sama bisa jadi itu adalah 2 batuan yang berbeda. Jadi memang pada dasarnya interpretasi itu agak tricky, dan bagaimana sebenarnya jatuhnya itu bagaimana kamu mengelaborasi, bagaimana kamu mendukung interpretasi kamu. Apakah lebih baik, lebih make sense secara geologi, apa lebih make sense secara geofisika. Tapi saran saya kamu harus melihat 2 sudut pandang itu. Apakah kamu lebih convince, lebih percaya dengan konsep geologi yang kamu interpretasikan ataupun penampakan data seismik. Jadi antara 2 itu harus kamu condongin salah satu. Jadi nggak bisa kedua-duanya kuat. Oke, baik Mas. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Agra untuk jawabannya. Oke, mungkin sama-sama. Mas Rizky sudah jelas ya. Oke, mungkin sudah, untuk Mas Agus. Ada penanya selanjutnya ini, Mas Agradita. Ini langsung saya bacakan karena
belum bisa on mic. Ditanyakan berkaitan dengan 4 jenis penampang, Mas Agra, bahwa tadi ada umum yang digunakan yaitu tipe density dan wiggle area. Nah, dia itu pengen bertanya terkait kelebihan dan kekurangan dari tiap jenis penampang, atau enggak perbedaan-perbedaan dari penampang tersebut. Mungkin seperti itu, Mas Agra Dipta, mungkin bisa langsung dijawab. Oke, ini saya sambil share screen lagi ya. Ntar saya cari. Mungkin Mas Jen harap memperhatikannya. Terlihat ya? Ini udah kelihatan belum ya? Sudah, Mas. Oh ya. Jadi yang umumnya digunakan itu variable density sama variable wiggle area. Sebenarnya apa kekurangan kelebihannya? Sebagai geofisik sebenarnya lebih preferable itu kita lebih cenderung lebih menyukai ini. Karena kita bisa melihat karakteristik tiap wiggle. Kita bisa mengetahui apakah reflektornya itu jauh lebih besar ataupun kecil terhadap wiggle di samping lainnya. Yang dimana sebenarnya kalau misalnya kita lihat variable density ya semuanya jadi satu layer aja. Sedangkan aku sendiri lebih prefer seperti ini. Sebenarnya pilihan sih, tapi salah satu kegunaan lainnya dari kita melihat variable wiggle area ini, kita bisa memprediksi zona-zona layer mana yang lebih probable untuk mengetahui adanya hidrokarbon. Jadi kita lebih memprediksi secara pasti DHI yang lebih kelihatan itu di mana, karena ya kembali lagi kita bisa melihat wiggle yang lebih tajam, lebih besar itu seperti apa. Itu satu. Yang kedua adalah sebagai dari sudut pandang geofisika kita sebenarnya bisa melihat kandidat zona-zona mana, layer mana yang bisa kita analisa lebih lanjut. Analisa lebih lanjut ini apa? Adalah analisa kuantitatif AVO. Kalau misalnya teman-teman pernah dengar AVO, Angle Variable Offset. Jadi dalam analisa ini kita bisa melihat layer yang kita imitasi yang berupa DHI itu apakah gas prone, apakah itu sand prone. Sebenarnya ini agak di luar pembahasan hari ini ya. Tapi dengan AVO kita bisa lebih menginterpretasikan secara kuantitatif apakah itu benar-benar terdeposit hidrokarbon atau enggak. Jadi untuk analisa kuantitatif variable wiggle area ini lebih enak untuk digunain. Tapi untuk interpretasi kualitatif seperti kita interpretasi stratigraphi maupun struktur, variable density itu lebih enak untuk dilihat. Jadi soalnya umumnya variable density kita bisa melihat lebih gede. Kita biasanya umumnya melihatnya secara lebih full section gitu loh. Sedangkan dalam full section variable wiggle area ini nggak terlalu kelihatan. Lebih kelihatan kalau misalnya kita lebih detail melihat satu layer besar spesifik. Kurang lebih seperti itu. Gimana Mas James? Apakah ada tanggapan dulu atau gimana? Apakah sudah jelas? Oke, mungkin dari mic-nya masih agak keganggu. Oke, mungkin kita lanjut ke penanya selanjutnya. Mungkin silakan yang ingin bertanya. Dari Mas Giovanni. Bagus. Mungkin langsung saya persilakan Mas Giovanni. Gimana? Baik, terima kasih Mas Agus atas kesempatannya.
Pertama-tama perkenalkan, saya Giovanni Bagus Arya Warsniwira dari Teknik Geofisika Angkatan 2020 Angkatan Yogyakarta. Untuk pertanyaan saya itu di kemarin kan penjelasannya Mas Aji Dharma itu ada komponen penting dalam perhitungan metode seismik, yaitu adalah kecepatan gelombang primer dan gelombang sekunder. Itu hubungan antara kecepatan primer dan kecepatan sekunder dalam dalam menggambarkan sesuatu itu apa ya, Mas? Kemudian tadi kan dikatakan bahwa metode seismik ini bagus dalam interpretasi lateral, tapi kalau yang vertikal itu kurang baik. Itu apakah ada hubungannya terkait prospek? Apakah cocok hanya di prospek dangkal aja, atau prospek dalam itu juga bisa cocok? Kalau misalkan iya, itu kecocokannya di eksplorasi apa seperti itu? Oke, pertanyaan bagus. Jadi bagaimana hubungannya antara pertanyaan pertama ya, bagaimana hubungannya antara VP dan VS pada data seismik ya? Jadi dalam data seismik itu sendiri sebenarnya ketika kita akuisisi semua gelombang itu terekam VP maupun VS. Cuman dalam hal ini yang kita bahas itu adalah data seismik post-tag time migration. Jadi pada data post-tag itu kita udah menghilangkan komponen VS-nya. Jadi hanya VP-nya. Nah, untuk kita bisa menganalisa kedua-duanya, nama tipe datanya adalah data pre-stack. Jadi dalam data pre-stack itu tergabung ada VP dan VS-nya. Cuman kenapa hal ini jarang dipakai ataupun beberapa company dalam proyek tidak dipakai? Karena pertama pertimbangannya adalah waktu dan secara dana. Karena untuk mendapatkan data pre-stack itu lebih membutuhkan waktu dan biayanya lebih besar. Namun apa keuntungannya dalam data VS ini, VP dan VS, kita bisa melakukan analisa yang lebih lanjut, analisa geofisika yang lebih detail. Salah satunya adalah AVO yang sebenarnya sempat saya mention, ataupun analisa inversi lambda Muro, mungkin teman-teman geofisika yang pernah dengar. Jadi dengan kita mengetahui data VP dan VS, sebenarnya kita bisa lebih mengetahui secara detail pada data seismik kita, mana sih yang sebenarnya zona yang tersaturasi dengan fluida tertentu. Karena jika kita mengingat komponen-komponen elastisitas pada batuan, karakteristik VP dan VS itu beda. Jadi pada VP dia dapat merambat pada semua medium, sedangkan pada VS tidak dapat merambat pada fluida. Jadi dengan pertimbangan dua hal itu kita bisa mengzonasi secara lebih spesifik ketimbang kita rely dengan data DHI, kita dapat secara spesifik menzonasi mana tersaturasi dengan fluida, mana yang tidak tersaturasi. Jadi secara analisa pendekatannya beda. Jadi data juga beda. Ya pertimbangan kenapa lebih umum kita mendeteksi data post-tag, karena secara geologis itu lebih gampang diinterpretasi dan tentunya lebih cost efficient. Jadi gitu. Jadi untuk data VS itu sebenarnya ranahnya geofisika, pure ranahnya geofisika. Terus yang kedua tadi pertanyaannya apa ya? Aku lupa. Yang kedua itu terkait ini, Mas. Tadi kan dikatakan bahwa metode seismik itu baiknya di yang interpretasi. Oh iya. Yeah. Oke, ya, ingat. Jadi data seismik itu mempunyai kekurangan di resolusi vertikal seperti yang sebelumnya sudah dijelasin. Jadi untuk menentukan resolusi secara vertikal itu sebenarnya bergantung terhadap konfigurasi akuisisinya.
Jadi biasanya kalau misalnya kamu emang pengen akuisisi yang lebih dangkal, kamu akan kamu akan men-setting akuisisi seismik yang frekuensinya lebih tinggi. Cuman itu jarang ya. Biasanya frekuensinya secara dominan itu sekitar 50 Hz-an. Jadi sebenarnya apakah bisa untuk yang lebih dalam, eksplorasi yang lebih dalam? Bisa. Tapi ada batasan-batasan tertentu. Jadi ketika kamu mengeksplorasi katakanlah reservoir yang jauh lebih dalam, tentu saja dari data seismik kamu secara vertikal harus didukung dengan data-data lain. Katakanlah data sumur. Karena mau nggak mau data seismik itu sebenarnya butuh data kontrol. Entah itu regional secara geologi maupun kontrol data litologi yang didapatkan dari data sumur. Jadi semua interpretasi seismik itu butuh data kontrol. Karena tanpa data kontrol ya kita interpretasinya bisa kemana aja gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, gimana dari Mas Giovanni? Apa jelas atau ada tanggapan? Jelas Mas, terima kasih Mas Agra, Mas Agus. Oke, terima kasih. Oke, mungkin ke penanya selanjutnya ini Mas. Masih ada dari Triwaspito Indratmoko. Mungkin bisa langsung dipersilakan Mas Triwaspito. Terima kasih Mas Agus. Sebelumnya suara saya jelas nggak Mas? Oke, masuk jelas. Oke, siap Mas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Triwaspito Indratmoko dari Prodi Teknik Geofisika 2020. Izin bertanya kepada Mas Agra, jadi lebih ke arah pengetahuan dasar sih Mas mengenai seismik. Yang kita ketahui kan seismik itu dibagi menjadi dua, yaitu seismik darat dan seismik laut. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu, apakah dalam pemrosesan, maksudnya dalam proses pengolahan data, bahkan sampai tahap interpretasi itu, apakah ada perbedaan atau sama aja gitu? Kan kalau dari tahap akuisisinya, mungkin jelas berbeda karena di laut dan di darat. Tapi yang kalau tahap selanjutnya itu kayak pemrosesan datanya ataupun interpretasinya itu, apakah ada perbedaan atau sama aja? Dan kalau ada perbedaan itu, apakah dari masing-masing itu adakah kesulitan dalam pemrosesan datanya itu, bahkan sampai tahap interpretasi itu sendiri, kayak gitu. Dari Mas Tri, mungkin lebih ininya sih Mas terkait perbedaan dari seismik darat dan seismik lautnya itu baik dari segi interpretasi maupun pengolahan, kesulitan dan lain sebagainya sih. Mungkin Mas Agra. Oke, ini saya tampilkan lagi sudah kelihatan ya slide-nya ya? Sudah Mas, jelas. Oke, jadi untuk seismik darat maupun seismik, untuk bagaimana processing dan interpretasinya sebenarnya secara processing hal yang pasti dilihat, yang kelihatan ya maksudnya, adalah efek multiple ini. Karena berbeda dengan darat, di laut tentu saja gelombang yang menjalar itu akan melewati laut dulu dan bakal melewati seabed itu dasar laut. Nah, ketika gelombang itu melewati laut dan nembus ke dasar laut, pola refraksi kuat ini pasti ketemu, pasti. Dan ini hal yang umum pasti terjadi sih di akuisisi offshore. Jadi dalam skala processing apa yang berbeda yaitu adalah proses filteringnya, karena efek-efek multiple ini harusnya itu dihilangkan pada filtering pada proses processing pengolahan data seismik. Jadi perbedaan utama ini juga berimplikasi kepada interpretasi. Jadi perbedaan utama data offshore maupun offshore dan inshore itu adalah noise
yang bakal ada seperti multiple itu lebih sering ada pada data offshore. Walaupun yang sebelumnya yang sudah saya katakan adalah ada usaha-usaha tertentu untuk menghilangkan efek multiple, cuman pada kondisi tertentu multiple ini tidak sepenuhnya bakal hilang. Jadi sebagai interpreter kita harusnya sudah sekiranya mengekspektasikan, oh karena ini offshore kemungkinan multiple itu ada. Jadi kita patut hati-hati tidak menginterpretasikan multiple ini sebagai fitur geologi lainnya. Kurang lebih jawaban singkatnya seperti itu. Gimana Mas Triwaspito? Apakah ada tanggapan atau sudah jelas? Oke, sudah jelas Mas. Terima kasih Mas Agra atas jawaban. Sama-sama. Mungkin saya buka satu lagi ya, mengingat mumpung ada waktu lagi sekitar 10 menit. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan menggunakan hashtag bertanya dari para audiens. Sambilan menunggu yang lain juga. Dari moderator ada sedikit pertanyaan juga nih, nggak apa-apa Mas Agra? Oh, silahkan. Boleh. Dari dulu sih sempat dibahas juga oleh beberapa dosen, disinggung juga terkait bahwa katanya di seismik ini kalau buat eksplorasi atau identifikasi terkait kubah garam itu dia kurang baik gitu katanya Mas. Sangat ya entah bagaimana ini latar belakang dan sebagainya yang menjadi bahwa dari si kubah garam itu dari seismik sulit untuk digambarkan seperti itu. Nah, itu penjelasannya itu bagaimana Mas, dan dari untuk backup terkait kubah garam, karena biasanya kan ada juga terkait hidrokarbon di area-area kubah garam juga seperti itu. Mungkin itu Mas Agra. Oke, jadi pertanyaan sangat bagus dan ini agak sulit sebenarnya kalau di Indonesia diinterpretasi. Karena jarang juga sih sebenarnya salt diapir maupun bahan diapir. Jadi mad diapir maupun salt diapir yang umumnya ada di, bentar coba saya. Yang biasanya ada yang terkenal berada di Gulf of Mexico, itu seperti ini bentukannya. Jadi kenapa nggak bisa diinterpretasi mad diapir itu? Ada beberapa alasan. Jadi seismik itu kan mengetahui bidang perlapisan, yang sebenarnya bidang perlapisan itu mudah diidentifikasi untuk lapisan-lapisan sedimen. Jadi karena lapisan sedimen ini ada perubahannya secara lateral, kita bisa mengetahui perbedaannya. Sedangkan pada salt diapir, dia nggak mempunyai strata, nggak punya perlapisan. Jadi ketika ada gelombang merambat, tidak ada bidang yang terrefleksikan pada badan salt diapir atau mad diapir pada region tersebut. Jadi kenapa nggak bisa diindikasi ya? Karena tidak ada bidang pelapisan pada salt diapirnya ini. Jadi pola-polanya itu berupa chaotic. Dan ini nggak hanya terjadi pada salt diapir maupun mad diapir, tapi juga terjadi pada reef body yang tebal, ataupun misalnya ada intrusi atau ada magmatik, ada pluton-pluton. Karena mereka tiga itu karakteristiknya sama, mereka nggak punya bidang pelapisan. Jadi ketika ada objek yang tidak punya bidang pelapisan, kecenderungannya adalah mereka nggak punya karakteristik pada data seismik. Mereka polanya ada chaotic dan tidak jelas. Dan itu mengapa salah satu alasan kenapa nggak bisa diidentifikasi dengan jelas. Yang kedua adalah ketika gelombang itu menjalar pada suatu badan yang masif, kecenderungannya adalah dua, adanya pull-up anomali, dan ketiga adanya proses atenuasi. Jadi ketika
gelombang itu menjalar pada badan yang masif, ada kecenderungan gelombang tersebut untuk teredamkan. Jadi ketika gelombang itu teredam atau teratenuasi, gelombang tersebut tidak semuanya atau tidak banyak itu melanjutkan perjalanannya ke layer ataupun ke kedalaman yang lebih dalam. Jadi ketika kita melihat ada sel diapir di atas, kemungkinan besar pola refleksi yang di bawah sel diapir itu akan lebih kecil, lebih dim. Seperti kita bisa melihat sini, ketika sini ada strong reflection, ya sini ada strong juga. Nah, tepat di bawah sel diapir itu dim. Nah, ini juga dipengaruhi oleh adanya proses atuanasi gelombang pada sel diapir ini. Jadi ada tiga pertimbangan itu. Kenapa sel diapir itu agak susah diinterpretasi. Dan umumnya deposit pada deposit migas itu berada di flank dari sel diapir. Juga ada di slide saya di mana yang Agus bilang adalah ini ya, ini sel diapir trapping. Jadi deposit migasnya berada di flank dari diapir tersebut. Begitu jawabannya. Oke, mungkin saya menanggapi, buat kan ada area indikasi hidrokarbon di sekitar diapir itu. Nah, apakah masih menggunakan data seismiknya atau malah ada metode lain yang bertindak untuk menganalisa terkait indikasi hidrokarbon sekitar diapir tersebut, Mas Agra? Sama satu lagi terkait tipe-tipe mana yang kandungan hidrokarbon paling banyak pada struktur yang seperti apa sih? Kenapa? Struktur dari patahan atau bagaimana? Yang saya masih bingungkan sih terkait kenapa hidrokarbon bisa banyak di area patahan seperti itu. Oke. Jadi untuk apalagi khususnya untuk sel diapir ya. Untuk interpretasi yang konvensional atau yang sudah kita bahas sebenarnya agak susah, sedikit ambigu. Jadi ada proses geofisika lainnya yang dapat membantu proses interpretasi apakah ada deposit hidrokarbon. Beberapa di antaranya adalah bisa melakukan atribut seismik dan bisa melakukan inversi seismik. Nah, untuk inversi seismik sendiri di 5 tahun kebelakangan ada proses inversi seismik yang bernama FWI, Full Wave Inversion, yang sebenarnya bisa menggambarkan bagaimana kondisi internal dari sel diapirnya itu sendiri. Karena dia mengsimulasikan perjalanan gelombang pada data seismik. Jadi, apakah bisa diinteraksikan dengan data seismik biasa? Bisa, namun ambigu. Kita perlu analisa lanjutan seperti atribut seismik maupun inversi. Dan ada juga data non-seismik bisa membantu, yaitu menggunakan data MT atau elektromagnetik. Namun data MT pada dunia migas itu sebutannya, definisinya adalah CSEM, Control Source Electromagnetic. Dan ini udah dilakukan untuk, udah pernah digunakan di Gulf of Mexico sama juga di Malaysia. Jadi kita, karena magnetotech itu mengidentifikasi resistivitas sebuah permukaan, dan di mana adalah hidrokarbon mempunyai kontraserivitas yang besar, jadi magnetotech dapat membantu kita melihat di mana aja deposit hidrokarbon tersebut. Kurang lebih seperti itu. Terus yang kedua, kondisi struktur seperti apa sih yang banyak migasnya ya? Atau trapping seperti apa? Iya, betul sekali, Mas. Ya, jadi ketika kita melihat struktur mana yang sangat potensial, sebenarnya struktur yang secara regional berkembang. Yang secara regional seperti apa? Umumnya adalah anticline ataupun horse ataupun half graben. Seperti misalnya yang sering berkembang di Jawa Timur Utara adalah antara dua ini yang umumnya.
anti-clean maupun horse ataupun half graben. Namun kekurangannya adalah kondisi struktur ini itu adalah kondisi lapangan yang sudah berkembang, yang sudah dieksploitasi. Jadi jumlah lapangan dengan cadangan besar itu sebenarnya sudah diketemukan dengan tipe-tipe trapping seperti ini. Yang agak sulit untuk dicari adalah yang sebenarnya stratigraphic trapping yang 4 ini. Ya, ataupun kombinasi. Sebenarnya lebih sulit karena alasannya adalah ketika kita melihat stratigraphic trapping, sebenarnya yang berubah adalah stratigraphy-nya, yang berubah adalah bedding-nya. Yang secara seismik kita nggak bisa secara spesifik bedding-nya itu setebal apa atau setipis apa, karena limitasinya adalah tadi kita mempunyai resolusi yang tidak terlalu baik pada data seismik. Namun umumnya pada stratigraphic trapping dia tipis tapi persebarannya cukup luas, jadi secara volumetrik lumayan begitu. Jadi sebenarnya ini kalau bisa dibilang ini adalah overlook trapping, yang ini adalah underlook trapping, kurang lebih seperti itu. Karena lebih sulit. Oke, sangat jelas Mas Agra. Mungkin dengan pertanyaan saya tadi, mungkin mengingat waktu juga nih, mungkin Mas Agra mungkin untuk sesi tanya jawabnya mungkin ditutup, dan mengingat waktu, mungkin terakhir dari Mas Agra seperti sama dengan Mas Aji kemarin, mungkin closing statement buat penyemangat buat kami para geosains muda untuk kedepannya, apalagi menghadapi zaman yang mungkin sekarang teknologi juga makin berkembang, model-model eksplorasi juga yang ikut berkembang dan sebagainya. Mungkin ada kata-kata yang sebagai penyemangat buat kami, Mas Agra, silakan. Oke, untuk teman-teman yang masih muda dan masih menjalani perkuliahan, tips saya itu kalian harus tahu apa yang kalian pengen lakukan. Setidaknya untuk pas kalian lulus ataupun setelah kalian bekerja, ataupun ini nggak hanya di bidang ini ya, di bidang yang saya bahas, ataupun kalian harus tahu sebenarnya kalian tuh pengen apa. Setidaknya dalam penelitian ataupun untuk tugas akhir kalian, setidaknya kalian sudah mempertimbangkan kira-kira kamu mau ngerjain apa. Karena kamu udah tahu goalnya apa, kamu setidaknya bisa menyusun. Oh, mata kuliah ini nggak perlu saya dalami. Mata kuliah ini perlu saya dalami. Dan kamu harus melakukan itu secara progresif gitu. Kamu harus terukur, semester ini aku harus accomplish apa, semester ini aku harus accomplish apa. Setidaknya walaupun mungkin nggak 100% terjalani ya, setidaknya kamu punya patokan apa yang harus kamu lakukan untuk mencapai goal kamu itu. Jadi saran saya kalian semua harus tahu apa yang kalian inginkan, kalian harus tahu goalnya apa, dan kalian harus tahu setidaknya mendefinisikan step-step apa untuk mendapatkan goal itu. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, terima kasih Mas Agra atas closing statement-nya, sangat menarik. Dan mudah-mudahan materi pada hari ini menjadi membuka pikiran kita, makin senang lagi terkait seismik pastinya, dan makin penasaran dan digali lagi terkait ilmu pengetahuan dari seismik. Dan buat teman-teman yang mungkin pengen berdiskusi lagi dengan Mas Agra Dipta, mungkin bisa kunjungi dari LinkedIn-nya, terus terkait media sosial dan sebagainya, karena Mas Agra juga sangat interaktif juga untuk diajak diskusi seperti itu. Buat teman-teman yang sangat senang dengan dunia seismik seperti itu. Mungkin terima kasih Mas Agra, sangat menginspirasi hari ini, sangat mengedukasi. Sebagai pemateri hari ini sungguh luar biasa. Kami pun para panitia sangat berterima kasih pastinya. Dan mungkin izin untuk stop screen dulu Mas Agra, ada yang ingin saya screen.
saya mau ada ini sedikit kenangan dari kami SMI UPN Veteran Yogyakarta kepada Mas Agra Adita STMT sebagai pemateri pada sore hari ini yang telah mengisi terkait seminar Angkatan Assessment Method. Ini ada semacam memento Mas Agra, nanti mungkin ketika Mas Agra pulang atau nanti memento ini kita titipkan ke siapa, mungkin masih teman-teman angkatan Mas Agra atau di mana ke ini terkait momentonya. Ini ada sedikit sebagai kenang-kenangan lah karena Mas Agra telah menginspirasi pada sore hari ini seperti itu. Ya, terima kasih Agus dan teman-teman SMI Yagi setelah mengundang. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Mungkin dengan itu telah berakhirnya acara. Mungkin terlebih dahulu buat teman-teman yang telah bertanya tadi, di sini mungkin dari Mbak Imas nanti ada semacam door prize lah yang dikasih buat 4 penanya tadi. Mungkin silakan Mbak Imas. Ini buat penanya seperti biasa kemarin, buat para penanya ini akan dapat door prize dari kami. Nanti kita ada 4 orang penanya, ada Mas Rizky Adilaga, Mas James, Mas Trio, dan Mas Giovanni. Di sini kita akan ajak nama yang berhak mendapatkan door prize dari kami. Oh, sudah dimulai Mas, Mbak Imas. Oke, untuk yang mendapatkan door prize dari kami, yaitu ada Mas Rizky Adilaga dan Mas Trio Waspito. Nanti untuk kedua orang ini harap menghubungi atau nge-DM nanti di Instagram kami, mengirimkan nomor handphonenya. Mas Rizky Adilaga dan Trio Waspito masih hadir? Siap, Mas Agus, masih hadir. Mas Agus. Ya, nanti ya langsung di kontak terkait Instagram kami nanti SMI UPN Veteran Yogyakarta. Ada hadiah yang kami sediakan buat 2 penanya yang telah mendapatkan door prize dari kami. Oke, untuk sesi selanjutnya mungkin kita foto bersama dulu. Sesi foto bersama buat teman-teman yang bisa on cam, tolong on cam ya. Mungkin kita sebagai kenang-kenangan Mas Agra. Mungkin bisa di SS Mas Mbak Imas. Jim, silakan. Oke, sambil dihitung, saya ngitung ya. Oke, udah siap semua. 1. Oke, ini udah bentar-bentar, masih ada yang mau on cam. Oke, 1, 2, 3. Oke, untuk slide selanjutnya silakan Mas Jim juga ya, tolong di SS. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih buat Mas Agra Adipta selaku pemateri pada hari ini. Dengan sesi foto bersama tadi, maka kita berada di penghujung acara juga, maka seminar dari